Ternyata memang Cakrabuana lumayan tinggi, cuma sayang, 1000 kali sayang, sempat terjegal di tengah jalan sampai kita mau nggak mau mesti back lagi kan, balik lagi, gagal mencar. Ceritanya ya malam ini Om ceritain kenapa bisa gagal. Tadinya mau bawa metal detektor, kita mau cari apa, harta karun kalau bisa disebutnya dari Gunung Cakrabuana itu bukan tempat ataupun bisa dikatakan gunung seperti gunung yang lain bisa dipakai camp. Mungkin masih apa ya, dikatakan masih bisa disebutkan masih sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan tim NTTP Official. Di season sekarang masih di programnya Cerpen, cerita pendaki. Di sini Obot sama Kang Aceng, sama Kang Kiki mau review perjalanan kemarin ya, yang sempat gagal, yaitu salah satu gunung yang masih ada di Garut, yaitu Gunung Cakrabuana, ya. Ternyata memang Cakrabuana lumayan tinggi, cuma sayang, 1000 kali sayang, sempat terjegal di tengah jalan sampai kita mau nggak mau mesti back lagi kan, balik lagi, gagal mencar. Ceritanya ya malam ini Om ceritain kenapa bisa gagal lagi ya. Nah, salah satunya ya Aceng yang lebih paham, Kang Kiki juga memahami, kita juga paham juga sebenarnya sih ya. Cuma secara detail Kang Kiki sama Kang Aceng yang nyampein. Gimana Ceng kemarin Ceng? Ya detailnya sih semuanya, cuman kebetulan kita lagi bertiga ya, tentang pendakian kegagalan muncak ke Gunung Cakrabuana itu dikarenakan ada kendala dari hal mistis sampai kendala binatang-binatang buas. Dari pos 1 sudah terasa hal mistisnya. Nah, mungkin yang ke satu itu, hal mistis itu kita semuanya bisa ngatasi ya Ki. Pos kedua kita bertemu dengan si monyet putih. Nah, di sana itu kita alhamdulillah kebetulan di sana ada anak di sana ya Ki, yang nunjukin jalan. Kita yang kedua dapat selesai ataupun bisa dikatakan bisa diatasi. Dan yang dari perjalanan kedua yang ketiga itu kita seperti melihat lagi dan sesosok hewan kayak apa Ki, kumbang ya Ki, macan kumbang. Jadi beberapa kali memang ya seperti macan kumbang itu. Nah, kebetulan dari perjalanan kita melihat si monyet putih itu sampai ke melihat si macan kumbang, kita ada aja gangguannya seperti gimana, sampai kita sempet kehujanan. Nah, yang ketiga Ki mungkin bertemu dengan si macan kumbang ya Ki. Di awalnya begini Kang, tadi sudut pandang dari Kang Aceng ya, sekarang sudut pandang saya yang memang melakukan ikut prepare tim dari beberapa hari ke belakang ya. Awalnya kan konten Cakrabuana itu akan kita bikin gitu kan Kang ya? Iya, betul. Akan bikin beberapa konten malah di atas, bahkan kita persiapannya pun sangat banyak. Kita bawa beberapa alat untuk konten di sana, termasuk baju jubah untuk yang jadi konten itu tuh, yang jadi konten togel. Iya. Itu kita bawa ke Cakrabuana. Terus kita tadinya mau bawa metal detektor, kita mau cari harta karun kalau bisa disebutnya dari zaman dulu. Tapi dari mulai persiapan pun si metal detektornya nggak ada, terus beberapa yang diminta juga nggak ada, yang dipersiapkan nggak ada, dari mulai fire starter buat
pengaplikasian menyalakan api tanpa korek di gunung kita nggak dapet. Kemudian tiba-tiba getur yang awal yang tadi Akang cerita ini tiba-tiba mundur, hilang sakit. Terus alhamdulillahnya Kiki dapat teman yang emang asli dari sana. Terus tadinya mau bawa kuncen juga, cuman pas kita cari memang nggak ada, susah, mungkin beda kampung atau beda jalur, nggak tahu kenapa. Jadi pada intinya sudut pandang saya mau begini. Sebenarnya ketika kita menghadapi masalah di gunung itu bisa aja kita hadapi secara perlahan. Kita kuat, misalkan kita lihat macan kumbang, kita lihat hewan-hewan buas lainnya. Sebenarnya kita masih bisa bertahan gitu asal kita nggak ngeganggu mereka. Kita juga yakin mereka nggak ngeganggu kita. Cuman dari perjalanan dari mulai persiapan sampai pemberangkatan itu banyak banget masalah, banyak banget kendala yang menghalangi perjalanan tersebut. Alhasil feeling juga udah nggak enak ya Kang. Iya. Apalagi Kang Obot lah yang pasti merasakan feeling nggak enak itu. Dari semua tim semuanya nggak enak. Begitu. Nah, Obot sendiri karena merasa yang paling orang Jerman bilang boyot ya. Paling terakhir itu Obot, kalau nggak salah Kiki juga saya paling terakhir ya. Obot, Kiki, satu lagi Dasep ya. Terakhir. Nah, pertemuan dengan macan kumbang kalau tidak salah itu di pos 3, Ceng. Iya. Pos 3. Di sana tuh ada apa namanya? Bukan mata air sebenarnya, ada orang. Nah, Ceng saya nyelang teh. Hilang buat sumber mata air buat warga. Nyuling air buat warga. Di pos 3 pas di bawah pohon bukan kabuan, pohon di Sanjang ya, kabuan di Sanjang, pohon gede lah, pohon gede. Pas Obot mau ngambil air, memang disinyalir semacam kucing ya, nggak mungkin kucing bisa gede sampai 1 meter lah, nggak mungkin berdirinya kan. Pas Obot amatin memang seperti kucing, yang jelas itu macan kumbang, masih bukan kucing lagi kan, karena siang kita lihat, siang meskipun sawar-sawar. Nah, tadi Kiki mengutarakan bahwasanya gimana pun juga kita bisa mengatasinya ya kan ya. Cuma masalahnya Obot sisi manusianya muncul, bukannya berani malah timbang takut yang ada. Iya. Akhirnya melapor ke Kiki, ngelapor ke Aceng. Perjalanan menemukan bersama. Perjalanan itu sempat terhenti loh. Ya, lama. Perjalanan terhenti, ya bimbang antara meneruskan sama mundur. Kita mau mundur emang udah tanggung ya sekitar 1 kiloan lagi lah. 1 kiloan lagi kita nyampe. Tapi permasalahannya itu semakin rumit. Pertama Obot lihat macan kumbang kayak gitu. Yang kedua Aceng juga melihat sosok sakral ya. Sosok sakral yang gimana Ceng? Sempat kita di pos 3 itu, nah di sana kita istirahat dulu dan merembukan bagaimana yang kedepannya. Kita baru setengah perjalanan sudah 3 kali dari hal yang mistis. Pertama, yang kedua itu ada sosok monyet putih, yang ketiga macan tutul. Nah, sampai kita sama tim semuanya ngobrol musyawarah, kita remukan, bahkan bisa dikatakan hasil musyawarah tim tempat untuk pulang. Ya, memikirkan untuk pulang dikarenakan memang itu baru pertengahan udah diturunin hujan ya. Lagi itu situasi jalannya juga memang Gunung Cakrabuana itu bukan tempat ataupun bisa dikatakan gunung seperti gunung yang lain bisa dipakai camp. Mungkin masih dikatakan masih bisa disebutkan masih sangat. Benar Ceng. Memang mau nggak mau ya kita mesti turun gunung akhirnya ya. Iya. Karena memang tidak bisa dipaksakan, dan bila mana memaksa pun juga masalahnya kedepannya gimana baiknya kan gitu. Kondisi cuaca mungkin dari awal kita sudah dikuras
Nah, sementara gunung itu kan dari ladang hasil musyawarah, ternyata memang betul itu gunung bersejarah juga. Nah, jadi ternyata kita mau tidak mau meski flashback ataupun apa namanya mengulik lagi sejarah ya, sampai terjadi seperti itu gini. Jadi seolah ada yang menghalangi, Ceng. Dari A, B, C banyak rintangan ya, ternyata sangkut paut dengan historis gunung tersebut. Iya. Nah kebetulan kan kaki kan bawa orang lokal ya, kebetulan dia tuh pendaki juga, sering naik ke sana. Dan paling sayang itu, Ceng, ternyata di Cakrabuana itu banyak spot buat disinggahi ternyata ya, tapi kita gagal. Nah Kak Kiki kita udah ngobrol dengan orang tersebut, ternyata dia juga mengungkapkan Ki ya, Kiki Mengungkapkan kan. Nah, itu gimana Ki ceritanya Ki? Jadi begini. Jadi kita flashback ke belakang. Jadi faktor X yang bikin kita gagal itu bukan cuma yang tadi kita jelaskan, tapi ternyata setelah saya gali informasi dari orang lokal, kebetulan teman saya dan guide tour kita juga yang baru, ternyata Cakrabuana itu memiliki sejarah yang lumayan luar biasa, Kang. Dari pertama, konon nih katanya dari pertama Cakrabuana itu menjadi tempat persembunyian Kartosuwiryo. Zaman DITI ya. Zaman DITI yang waktu dikejar-kejar tuh. Jadi gerombolan Kartosuwiryo itu bersembunyi di sana. Meskipun di Garut juga ada beberapa spot tempat persembunyian Kartosuwiryo, salah satunya di Cakrabuana. Kemudian pada saat banyak orang yang singgah di gunung itu untuk bersembunyi, otomatis mereka pun bawa benda-benda pribadi, benda-benda milik pribadi, termasuk harta yang konon katanya tertinggal di gunung sana itu. Termasuk rampasan mereka. Termasuk rampasan mereka dan warga lokal itu percaya kalau misalkan pengen kaya, kita ke sana. Nah, itu mitos-mitos di warga lokal. Jadi entah mereka menemukan sesuatu yang akan berharga pada saat ini atau entah karena apa, saya kurang tahu tuh. Yang pasti yang saya dengar itu pertama tempat persembunyian Kartosuwiryo, kedua banyak juga harta karun yang tertinggal di sana bekas gerombolan Kartosuwiryo. Begitu, Kang. Cuman kita masih syukuran alhamdulillah, biasanya kata orang di sana di gunung itu jangankan ditampakkan seperti hewan-hewan buas, bahkan orang lain mah gak tahu gimana dapat seperti orang yang nyasar kalau di sana. Parahnya nih Kang Aceh, Kang Ogo, ternyata yang saya dengar ada tambahan tuh pas nyampe rumah tuh, kan si Getur ikut ke rumah juga, ya. Ikut diam dulu di rumah karena dia yang nganterin pakai mobil, kebetulan punya mobil. Si dia tuh cerita kalau Cakrabuana itu ternyata jalur ziarah, Kang. Kalau penziarah kan dia punya jalur, jadi kesini dulu. Jadi dari tempat sejabar misalkan itu tuh dipakai jalur ziarah gitu. Ya. Mungkin Patilasan Prabu Siliwangi. Ya. Oh, pernah dengar. Benar ya, berarti Prabu Siliwangi. Berarti waktu saya di base camp pas dengar cerita itu tuh, alhamdulillah justru ternyata keputusan tim itu tepat. Semoga yang paling tepat. Karena mau tidak mau karena kendala dan lain-lain kita harus pulang. Pas nyampe rumah kita tahu kabar itu, ya malah jadi kabar baik buat kita pulang lagi. Gak tahu kalau kita diterusin ya, apa yang akan terjadi. Nggak bisa bahaya Cek. Ya, intinya mah mungkin kita dari NTT Team minta maaf karena tidak bisa melanjutkan konten perjalanan di Cakrabuana. Mungkin lain waktu ya. Iya. Kapan? Insya Allah kita mengagendakan ya untuk Cakrabuana, mungkin kita cancel untuk bulan ini karena agenda kita kan ada 6 lokasi. Kita baru nyampe beres 2 lokasi, 3 kita udah persiapan ya. Mungkin Cakrabuana kita cancel dulu lah untuk bulan ini. Mungkin bulan depan bisa dilaksanakan. Sekalian hunting dulu peralatan. Yang paling obot pada saat itu Ceng, soal pencarian harta karun. Ya. Karena cerita dari si Akang yang tadi orang itu sebut, memang
sempat orang Bandung ya, orang Bandung yang datang dan sempat heboh juga, itu real fakta katanya kan, sempat menemukan emas batangan kalau nggak salah, itu gambar Bung Karno, dan juga ada anting-anting, kata cincin gitu ya. Kalau obat percaya, kenapa kau bisa dapat cincin macam gelang dari emas? Karena memang menurut cerita dari si Akang tersebut sudah jelas, jadi tempat tersebutnya kata Suwiryo gerombolan lah kan. Kalau sekarang mungkin gerakan pengamanan keamanan ya, GPK ya sekarang mungkin mereka bawa harta rampasan. Yang kedua ditambah lagi cerita bahwasanya sering disimpan di gua-gua. Di sana ada 3 gua lokasi, tiga lokasi gua yang sering disimpan buat menyimpan hal tersebut. Dan obat juga penasaran gitu. Ya sayangnya kita nggak bisa masuk ke spot-spot itu ya. Mau tidak mau balik lagi nih. Sayang sekali. Mungkin untuk para pendaki yang mau mencoba ke Gunung Cakrabuana itu harus dipersiapkan di sisi mental, fisik, dan kita harus hati-hati ya, kalau bisa pakai orang sana lah untuk mengantar ke Gunung Cakrabuana. Nah, tim NTTP bukannya mau menakuti ataupun ini, cuman untuk yang mau mendaki mengasih saran juga Untuk alasan keamanan. ya. Ceng, buat kawan-kawan NTTP ya, kasih bocoran Cakrabuana di mana lokasinya. Ya. Terus jalurnya lewat mana biar mereka pada tahu, biar mereka jajal juga gitu itu kan. Mungkin kalau dari Malangbong itu naiknya di Pasir Angin. Iya, pasir belakang alun-alun. Ya, belakang alun-alun. Kalau dari Tasik dari Pagar Ageng. Nah, kalau dari Sumedang itu saya nggak tahu, dan ya mungkin Alah Wado, dan mungkin Majalengka juga saya belum tahu. Yang saya tahu itu cuman 2 jalur dari Malangbong sama lokasi dari datangnya dari Tasik. Jadi untuk jalur kembang kita ke daki itu Ceng, jalur tercepat dan terekstrim sebenarnya. Termiring. Mantap ya kemarin tuh. Jadi kalau ngambil jalur konvensional yang biasa, kata orang tersebut, karena ada 4 jalur ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu sampai puncak itu memakan waktu sekitar 12 jam. Ya kalau kita nggak ada kendala sih paling 7 jam. Kebetulan kita juga dibawa, digait ke jalur yang lebih cepat tapi memang lebih ekstrim ya. Sebenarnya Cakrabuana itu bukan gunung yang tinggi Ceng, tapi lebar, akhirnya kan memakan lahan ya. Jalannya sih landai, tanjakannya sedikit, cuman ya gitu. Yang paling engap saya Kang, lemah sekali kok. Saya salut sama Kang Obot, Kang Aceng sama Kang Haji Londo. Maksakan Kuat semuanya. Maksakan. Saya yang muda malah boyot di belakang. Oke, dari semua cerita yang telah kita keluarkan untuk penonton NTTV, sahabat NTTV, intinya kita minta maaf karena kita tidak bisa melanjutkan perjalanan yang sudah direncanakan demi keselamatan bersama, terutama tim kita sendiri. Dan doain semoga NTTV juga bisa nanjak lagi ke gunung, karena sebenarnya kita kangen naik gunung lagi. Iya. Mau gimana dong? Mungkin belum ada jodohnya. Belum ada jodohnya ke Cakrabuana. Untuk naik ke Cakrabuana. Ya. Closing statement aja kan langsung? Iya. Oke, siap. Closing statement dari kami menyarankan untuk pendaki yang ingin ke Cakrabuana, jangan lupa jaga kesehatan, persiapan fisik, mental. Kalau bisa bawa gear lokal untuk alasan keselamatan. Dan tonton terus NTTV, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share tentunya, agar kita semangat untuk menjajal gunung-gunung yang lain bersama rekan-rekan NTTV. Yes.